Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget membuat video spesial buat kalian, di mana Review Gadget akan membahas mengenai basic penggunaan kamera bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless. Tapi dalam hal kali ini, Review Gadget membahasnya dengan menggunakan contoh Canon 200D. Jadi mungkin sama saja seperti kamera-kamera pada umumnya, kamera apapun yang kalian gunakan, mau mirrorless maupun DSLR, sebenarnya secara basic itu fungsinya sama semua, adalah mengambil gambar ataupun video. Tidak berlama-lama lagi, kita akan bahas poin-poin apa saja yang kalian perlu ketahui ketika kalian pertama kali menggunakan kamera. Jadi, langsung saja kita lihat pembahasan mengenai basic penggunaan kamera ini. Oke guys, mari kita bahas satu persatu materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Dimana ketika kalian pertama kali memiliki sebuah kamera, kalian harus mengetahui karakteristik kamera kalian. Dimana kamera kalian tuh tipenya apa sih? Kamera DSLR ataupun mirrorless. Itu sangat berguna buat kalian menentukan peralatan pendukung yang kalian butuhkan ketika kalian melakukan pengambilan gambar maupun pengambilan video dimanapun kalian lakukan itu. Jadi dalam hal ini Review Gadget mengambil contoh Canon 200D. Ketika kita membahas kamera Canon 200D, tentunya kita perlu mengetahui menu-menu apa saja yang ada di dalam kamera ini. Setiap kamera memiliki style menu yang berbeda-beda antar kamera, di mana kita perlu mengetahui dial menu yang ada di kamera tersebut itu fungsinya untuk apa aja sih. Jadi di sini seperti yang Review Gadget tunjukkan pada kalian, ini adalah fungsi manual, di mana kita bisa putar ini dial menu di setiap kamera tentunya berbeda. Di contohnya ini adalah kamera di Canon 200D itu ada dua jenis auto. Yang pertama adalah auto plus dan auto tanpa flash. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ketika kalian auto tanpa flash, dia dalam kondisi gelap seperti apapun, dia tidak akan mengaktifkan flash ini. Sedangkan ketika kalian menggunakan kamera yang dengan setting auto plus, dia ketika dalam kondisi cahaya yang kurang, dia akan mengaktifkan flash untuk membantu penerangan ketika kalian mengambil foto ataupun video. Dan, sorry guys, bukan video ya, karena video itu tidak support flash dari internal kamera, jadi dia fokusnya untuk ke foto. Dan kalau misalnya menurut Review Gadget, ini penting kalian perlu ketahui terlebih dahulu, kamera kalian tuh dial menunya seperti apa. Untuk Canon 200D, Review Gadget sudah pernah bahas untuk mengenai setting dial menu yang ada di kamera ini. Silahkan kalian cek, nanti Review Gadget akan taruh di sebelah sini, di sebelah kanan atas, nanti kalian cek, silahkan cek untuk belajar menu tersebut. Nah, fokus kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu dial menu dan fungsi-fungsinya seperti apa. Itu adalah poin pertama untuk kalian menggunakan kamera sebagai pemula, guys. Selanjutnya, ketika kalian menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, ingatlah kalian bukan menggunakan smartphone. Dimana ketika kalian menggunakan smartphone, mungkin kalian tinggal sekali jepret, jadi. Tapi kalian harus belajar mengenai sistem kamera. Mungkin bagi kalian yang bingung, ketika kalian menggunakan kamera loh, kok sistemnya berbeda ya sama kamera di smartphone. Dimana kalau misalnya kalian ke smartphone, kalian tinggal tekan, kalian bisa aktifkan kalian bisa langsung nangkep gambar. Nah, ini saya contohkan kepada kalian. Kalau misalnya kalian setting auto, ini auto tanpa flash, kalian tekan gini, dia akan jepret seperti smartphone kalian. Kalian nggak perlu setting apapun, dia yang akan memilihkan setting terbaik buat kamera kalian ketika mengambil gambar. Tapi Review Gadget tidak menyarankan setting auto bagi kalian yang ingin mendapatkan gambar yang lebih bagus ataupun kalian ingin mendapatkan gambar yang lebih natural ataupun tidak noise-nya banyak. Karena dia ketika di setting auto, dalam kondisi cahaya yang kurang, dia akan memaksimalkan misalnya ISO-nya ditinggikan atau sejenisnya. Nah, itu akan berpengaruh pada hasil gambar yang kalian gunakan nantinya. Dan kalau misalnya kalian mau, kalian harus belajar di setting manual. Nah, pentingnya apa sih kalian belajar setting manual? Jadi kalau misalnya ini saya tunjukkan pada kalian, ketika kita belajar setting manual, kita akan belajar mengenai setting shutter speed, diafragma, dan kemudian ISO. Yang kita kenal kalau di istilah dunia fotografi adalah segitiga exposure, dimana kalian harus mengetahui fungsinya masing-masing. Jadi angka ini, 1/15 ini, jadi ini saya tunjukkan pada kalian, itu semakin dia ke kiri, itu adalah semakin lambat. Jadi semakin lambat itu dalam artian ini 30 detik. Jadi selama 30 detik kamera kalian akan sibuk untuk menangkap sebuah gambar. Fungsinya untuk apa? Biasanya digunakan untuk mengambil foto dalam kondisi cahaya yang benar-benar sangat-sangat kurang. Dan ini Review Gadget tidak sarankan kalau kalian gunakan kalau tanpa menggunakan tripod. Nah,
Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain juga. Misalnya kalian cepatkan ini seperti apa? Misalnya kalian cepatkan 1/4000, dalam hal ini 200D maksimal 1/4000. Itu fungsinya untuk apa? Itu bisa kalian gunakan untuk misalnya menangkap sebuah objek yang bergerak dengan cepat untuk seolah-olah dibekukan atau dibuat istilahnya freeze. Nah, bagi kalian yang pemula, mungkin setting ini akan pada awalnya kalian kesulitan. Nah, saran saya ketika kalian pemula, untuk foto itu biasanya saya sarankan di 1/60 minimal. 1/60 itu adalah foto pergerakan manusia normal. Jadi kalau misalnya manusia berjalan itu masih 1/60 masih dapat. Tapi kalau mungkin kayak anak-anak lari-lari, nah mungkin nggak bisa, kalian harus tambah speednya. Tapi dengan kalian tambah speednya, maka gambar itu akan semakin gelap. Sedangkan kalau misalnya kalian buat lambat shutternya, jadi ini kalau misalnya kalian geser ke kiri, itu akan membuat gambar semakin terang, tapi dengan resiko gambar akan blur ketika kalian menangkap sebuah objek yang bergerak dengan cepat. Terus kemudian adalah diafragma F4. F ini diafragma yang sering kalian misalnya kalian mau objeknya kalian tetap bokeh ataupun tetap fokus yang detailnya lebih dapat. Nah, semakin kalian geser, jadi semakin angkanya semakin besar atau diafragmanya semakin kecil, itu maka akan membuat kalian menangkap gambar yang lebih detail. Tapi dengan konsekuensi gambar yang kalian tangkap itu akan jadi lebih gelap. Dan kalau misalnya semakin kalian mendekatin angka terkecil dari sebuah lensa yang kalian gunakan, misalnya ini lensa kit, F-nya paling kecil adalah F4, maka dia akan semakin bisa mendapatkan foto yang kalian kenal dengan foto bokeh. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan lensa kit, kalian hanya bisa menggunakan sampai F4. Tapi semakin dia kecil angkanya, dia akan fokus cuma di satu objek tertentu. Semisal tutup lensa ini, jadi dia akan hanya fokus di sininya. Kalau misalnya F1.8 atau 1.2, dia akan fokus di sini, tapi di sebelah sini akan blur semua. Jadi perumpamaannya seperti itu, guys. Jadi semakin dia kecil, angka F-nya, dia semakin terang. Tapi dengan konsekuensi adalah gambarnya tidak akan bisa nggak akan bisa semuanya tajam. Nah, itu ada konsekuensinya. Kemudian adalah dari ISO 1600. Ini adalah ISO yang review gitu rekomendasikan paling tinggi ya guys, kalau kalian gunakan. Sebisa mungkin kalian gunakan di bawah 1600 atau misalnya 800. Nah, ini adalah ISO yang review gadget sarankan adalah maksimal ketika kalian gunakan. Kalaupun terpaksa, gunakanlah 1600. Itu kalau lebih dari 1600, maka noise-nya akan semakin parah dan mungkin akan tidak bisa digunakan fotonya. Dan kalau misalnya kalian untuk kondisi outdoor, biasanya kalian akan menggunakan ISO 100. Dan ini adalah kembali lagi, settingan ini kalian harus belajar perlahan-perlahan, namun dengan seiring jam terbang kalian bertambah, maka kalian akan semakin mahir untuk mengkombinasi 3 setting yang kalian perlu tahu ketika kalian menggunakan sebuah kamera DSLR atau mirrorless, atau bahkan smartphone sekarang pun kalian bisa melakukan setting 3-tiganya ini. Nah, saya akan tunjukkan, mungkin ada satu pertanyaan yang biasanya kalian tanyakan ketika kalian menggunakan lensa kit. Mungkin saya nggak tahu apakah kalian bertanya ataupun tidak, cuma biasanya hal awam yang ketika kalian menggunakan kamera adalah kalian berpikir, saya bisa potret foto bokeh ketika menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Jawabannya bisa sih, tapi kalian punya konsekuensi. Ketika kalian mau objek ini itu, misalnya tutup lensa ini itu kelihatan bokeh, maka konsekuensinya adalah kalian harus, ini saya akan terangkan. Nah, kalian harus mendekatkan objek tersebut dengan lensanya. Jadi kalau misalnya kalian semakin jauh, dia itu akan semakin tidak bisa blur. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, ini itu blur pinggirannya. Jadi di sebelah sini fotonya ini blur, tapi dia tidak akan sebokeh kalau misalnya kalian menggunakan lensa prime ya. Ketika kalian foto jarak jauh seperti ini, saya akan tunjukkan pada kalian. Ini saya akan tunjukkan pada kalian. Sorry, tadi kelewat. Nah, ini dia itu tidak akan seblur yang kalau misalnya jarak objeknya itu dekat. Jadi kalau misalnya kalian mau foto bokeh menggunakan lensa kit bisa. Solusinya gimana kalau misalnya objeknya terlalu jauh? Kalian mungkin bisa menggunakan zoom. Tapi saran saya tidak menggunakan zoom, karena ketika kalian menggunakan zoom, maka ada konsekuensinya adalah gambar kalian akan jadi lebih gelap. Apalagi kalau misalnya kalian gunakan di indoor. Nah, itu sedikit trik and trick dari review gadget untuk materi yang mengenai ISO segitiga exposure dan bokeh yang mungkin kalian butuhkan ketika kalian belajar kamera pertama kali. Nah,
Yang selanjutnya adalah seperti yang review gadget sudah sampaikan di poin pertama, kalian perlu kenal kamera kalian tuh karakteristiknya lebih kemana sih? Apakah lebih ke fotografi? Kalau fotografi, fotografi yang seperti apa? Fotografi outdoor, indoor, fotografi landscape, ataupun fotografi potret. Nah, itu beda-beda karakter kamera, atau setiap kamera punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada sih kamera yang bisa all round, tapi harganya itu biasanya sangat mahal. Jadi ketika kalian memutuskan membeli sebuah kamera, atau kalian punya sebuah kamera, kalian harus tahu kamera tersebut itu ditujukan untuk apa sih. Seperti saya ambil contoh adalah Canon 200D ini. Jadi Canon 200D ini itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Dia tujuannya untuk kalian yang suka vlog, kalian yang suka bikin konten video-video YouTube seperti review gadget, itu sudah sangat cukup menggunakan Canon 200D. Memang dia punya keterbatasan dari sisi dia dynamic range-nya tidak sebagus yang 200D Mark II, ataupun tidak sebagus kamera-kamera yang lainnya yang mungkin memang lebih advance dari segi teknologi. Tapi kembali lagi, kebutuhan kalian apa, budget kalian berapa, itu yang akan menentukan kamera yang akan kalian beli apa. Jadi kalau misalnya saya ditanya, seringkali saya melakukan perbandingan video komparasi kamera antara kamera A dan kamera B, terus bilang lebih bagus mana ya, ini atau ini. Selalu saya akan tanya, kebutuhan kamu lebih kemana? Karena setiap kamera itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti Canon 200D ini, dia punya kekurangan yang cukup, yang menurut review gadget itu sudah cukup terasa ketika kita menggunakan kamera Canon 200D ini untuk foto. Jadi kalau menurut review gadget, untuk menggunakan viewfinder foto ini, itu dari kamera DSLR Canon 200D itu kurang maksimal fungsinya, sehingga kadang-kadang fokusnya itu nggak dapet, dan akhirnya fotonya yang ditangkap jadi kurang bagus. Jadi review gadget kalau misalnya menggunakan foto pun lebih suka menggunakan live view untuk Canon 200D. Tapi ini kembali lagi, ini setiap kamera bisa berbeda-beda. Seperti misalnya Fuji X-T20. Ketika kalian tanya Fuji X-T20 itu sebenarnya bagus buat apa sih? Videonya bagus ya? Iya, memang bagus, tapi dia fokusnya itu adalah fotografi profesional untuk foto orang. Jadi setiap kamera tuh punya karakteristiknya masing-masing. Jadi nggak bisa kalian bandingkan satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya kalian mau all round, kalian harus siapkan budget yang lebih, yang harga kamera itu di atas 30 juta. So, oke guys, itu dia materi dari review gadget. Kita akan masuk ke closing dari video ini. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas materi yang diberikan oleh review gadget kepada kalian? Apakah sudah mencukupi buat kalian yang ingin tahu mengenai basic penggunaan kamera? Atau mungkin kalian mengharapkan video lebih lanjut lagi mengenai tentang kamera ini? Atau seperti apa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya dari review gadget. Pastikan juga kalian follow sosial media review gadget, yang review gadget sudah taruh di deskripsi video guys. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.